Perkenalkan, nama saya Febriana Nurdanilum dengan NIM 23033160557 akan melaksanakan micro teaching dengan materi menyusun persamaan hidrolisis garam. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kita tetap semangat dalam menjalani pembelajaran kita hari ini. Amin. Nah, sebelumnya tadi sudah sarapan semua apa belum? Belum. Ya Allah, meskipun kita sesibuk apa, kita harus tetap sarapan ya anak-anak. Karena sarapan itu menurut riset dia akan membantu dalam proses berpikir kita ketika kita melakukan pelajaran seperti itu. Nah, di sini Ibu tidak lupa senantiasa mengingatkan mengenai profil pelajar Pancasila. Nah, sebagai pelajar Pancasila, kita harus membangun diri dengan utuh, yaitu tidak mementingkan pengetahuan saja, tapi harus mementingkan sikap dan karakter. Seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti. Semangat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Semangat! Mantap. Tepuk tangan. Nah, sebelum itu di sini kita berdoa dulu agar kegiatan belajar mengajar kita diperlancar. Kepada Mbak Agnia bisa dipimpin berdoa. Siap Ibu, persiapan untuk memulai pembelajaran hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Nah, terima kasih Agnia. Sama-sama Ibu. Saya absen dulu ya. Intan hadir Ibu. Novita hadir. Okta Hadir. Agnia Hadir Ibu. Kiftiatus Hadir Bu. Gendis hadir. Alia Hadir. Rizky Hadir Bu. ya, alhamdulillah semuanya lengkap ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh mengenai menyusun persamaan hidrolisis garam, Ibu akan memberikan suatu contoh. Nah, mengapa sih beberapa larutan garam itu memiliki nilai pH yang berbeda-beda? Nah, kalian sepertinya belum mengerti ya, karena emang kita baru mau belajar. Nah, kira-kira dari beberapa larutan garam yang memiliki nilai pH yang berbeda-beda tadi, ion mana sih yang menyebabkan nilai pH itu berbeda-beda? Dan bagaimana sih cara menuliskan persamaan reaksinya? Nah, mari semua itu akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Nah, sebelum itu mari kita sedikit mengulas mengenai pengertian hidrolisis. Jadi hidrolisis ini adalah reaksi ion-ion garam dengan air yang menghasilkan perubahan pH larutan. Nah, catatannya tidak semua garam itu mengalami hidrolisis, tergantung pada sifat asam basa dari ion pembentuknya. Nah, ini ada jenis-jenis garam berdasarkan ion pembentuk, terdiri dari 4. Yang pertama, ada garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Nah, ini dia tidak mengalami hidrolisis. Dan ada asam lemah dengan basa kuat yang mengalami hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian saja. Kemudian juga ada asam kuat dan basa lemah yang mengalami hidrolisis sebagian juga, serta asam lemah dan basa lemah. Nah, ini dia mengalami hidrolisis total. Nah, lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ini ada hidrolisis garam dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya itu ada CH3COONA atau natrium asetat. Nah,
ionisasi garamnya, cara menuliskannya yaitu seperti ini. Kita menulis senyawa garamnya terlebih dahulu. Kemudian kita uraikan kation dan anionnya, yaitu menjadi CH3COO- plus Na+. Nah, kemudian setelah itu kita identifikasi ionnya. Nah, CH3COO- ini dia dari asam lemah CH3COOH yang artinya mengalami hidrolisis. Kemudian Na+ ini dari basa kuat NaOH yang artinya tidak terhidrolisis. Intinya yang bisa kita hafal-hafal itu yang mengalami hidrolisis itu yang sifatnya lemah, sedangkan yang sifatnya kuat dia tidak mengalami hidrolisis. Sehingga reaksi hidrolisisnya seperti ini. CH3COO- plus H2O menjadi CH3COOH plus OH-. Nah, kesimpulannya karena dia menghasilkan OH-, maka larutannya bersifat basa atau pH-nya lebih dari 7. Setelah kita belajar bagaimana cara menuliskan persamaan reaksi hidrolisis, kita juga harus paham maksudnya ini bagaimana. Nah, di sini ada langkah analisis sistematis untuk menafsirkan reaksi hidrolisis. Yang pertama itu kita mengidentifikasi komponen garamnya terlebih dahulu. Tentukan kation dan anion penyusun garamnya. Setelah itu kita identifikasi apakah itu sifatnya asam atau basa. Kemudian klasifikasikan asam-asam pembentuk. Asam kuat itu contohnya HCl, HBr, basa kuat itu NaOH, KOH, dan senyawa-senyawa seperti ini emang harus kita hafalkan agar kita paham dalam menafsirkan persamaan reaksi hidrolisis. Siap dihafalkan ya senyawa-senyawa ini. Ya udah lanjut. Setelah itu kita memprediksi jenis hidrolisis. Tentukan ion mana yang bereaksi dengan air. Kemudian yang dapat bereaksi dengan air itu kita tulis persamaannya. Nah, setelah itu kita tentukan sifat larutannya. Ketika dia menghasilkan OH- maka bersifat basa, dan ketika menghasilkan H+ maka dia akan bersifat asam. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nah, sepertinya penjelasannya tadi itu cukup panjang ya. Nah, di sini Ibu memiliki metode cepat untuk mengidentifikasi sifat larutannya. Nah, kuncinya itu ingat klasifikasi asam basa, kuat, dan lemah. Jadi senyawa-senyawa yang tadi Ibu sebutkan harus betul-betul dihafal agar kita bisa menguasainya. Nah, langkah 1, kita harus memecah garam menjadi ion. Contohnya ini, Al2SO43 kita pecah dulu menjadi 2Al3+ plus 3SO4 2-. Kemudian langkah kedua kita identifikasi asal ion. Nah, Al3+ ini bersifat apa sih? Dari senyawa apa sih? Nah, Al ini ternyata dari AlOH3 yang artinya basa lemah. Sedangkan SO4 2- dia dari H2SO4 yang sifatnya asam kuat. Nah, setelah itu kita tentukan sifatnya. Asam kuat plus basa lemah, kita menandainya mana yang kuat maka itu menjadi sifatnya. Jadi asam kuat dan basa lemah, yang kuat kan asamnya, maka sifat garam ini dia sesuai kuat lemahnya. Yang kuat kan asam, berarti sifat garamnya asam, yaitu pH-nya kurang dari 7.
Nah, ini ada ringkasan hidrolisis, bisa kalian foto atau kalian rangkum untuk dihafalkan agar bisa menguasai materi ini. Sudah? Wes. Mungkin kalau kalian masih bingung atau belum paham, ini ibu ada sebuah video yang bisa kalian tonton untuk menambah pemahaman mengenai cara menuliskan persamaan reaksi hidrolisis garam ini. Bahas tentang hidrolisis garam, karena di video sebelumnya kan saya juga bahas tentang hidrolisis garam, tetapi di video sebelumnya itu saya bahas tentang bagaimana cara menentukan asam basa penyusun dari suatu garam. Untuk sebagai bahan belajar di rumah, ibu memiliki sebuah web yang isinya di situ materi dan bagian soal. Nah, web ini nanti bisa kalian akses di rumah untuk belajar di rumah untuk mendalami materi ini agar kalian semua bisa menguasai dengan baik. Di sini ada pengantarnya, terus ada materi, jenis-jenis hidrolisis garam, kemudian juga ada latihan soal. Itu bisa dicoba di rumah ya. Kita menyelesaikan studi kasus. Jadi setelah ini ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok untuk mengerjakan lembar kerja siswa yang sudah ibu buat. Nah, sebelum itu saya bagi dulu kelompoknya Rizky Alia bersama Gendis jadi kelompok 1, kelompok Kifyadus dan Agnia kelompok 2, kelompok Okta, Intan dan Novita kelompok 3. Kita cuma berdua ya. Saya lapar. Ya setelah ini ya. Baru diatur. Nah, untuk mengerjakan lembar kerja siswa ini kita mengerjakannya secara bersama-sama dan akan ibu pandu. Coba semuanya dibuka bagian permasalahan. Nah, ibu bacakan ya. Sebuah laboratorium industri pangan menemukan perubahan pH pada 4 larutan garam yaitu NaCl, NH4Cl, CH3COONa dan Na2CO3. Mereka ingin memastikan ion apa yang menyebabkan perubahan pH agar proses produksi tetap stabil.
Sebagai ahli kimia muda, bantu mereka dengan menyelidiki reaksi hidrolisis garam tersebut. Nah, setelah membaca permasalahan yang Ibu bacakan tadi, kalian disuruh untuk mengisi tabel analisis reaksi hidrolisis garam. Nah, ion penyusunnya apa, reaksi ionisasinya seperti apa. Nah, itu kalian kerjakan dengan modal dari materi yang Ibu sampaikan tadi. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Ayo Ibu kasih waktu setengah jam untuk mengerjakannya. Bu, mulai besok ya ini? Enggak, hari ini juga Besok, benar aja Bu. Banyak Sudah lewat ya. Nah, sudah selesai semua? Sudah. Ibu. Nah, kalau sudah selesai, mari kita bahas bersama-sama. Nah, teknisnya nanti perwakilan kelompok kalian maju satu untuk menyampaikan hasil pengerjaan kalian. Untuk kelompok satu, Rizky boleh maju. Kelompok dua, Agnia maju. Kelompok tiga, Intan maju. Iya, ada bobotnya mau pakai dulu. Oke, yuk dibacakan satu-satu hasilnya mulai dari Intan. Baik, di sini saya membacakan di garam NaCl. Untuk ion penyusunnya itu ada Na+ dan Cl-. Reaksi ionisasinya NaCl menghasilkan Na+ dan Cl-. Untuk reaksi hidrolisisnya ada Na+ dan Cl-. Untuk ion penyebab sifat larutannya tidak ada dan sifat larutannya termasuk netral karena pH-nya adalah 7. Lanjut. Oke, yang nomor 2 ada nama garamnya adalah NH4Cl, ion penyusunnya NH4+ dan Cl-. Reaksi ionisasinya NH4Cl menjadi NH4+ dan Cl-. Reaksi hidrolisisnya NH4+ plus H2O menjadi NH3 plus H3O plus. Ion penyebab sifat larutannya ada NH4+,
karena ion asam konjugat, sifat larutannya asam. Sudah. Kemudian ada CH3COONa, ion penyusunnya adalah CH3COO- dan Na+. Reaksi ionisasinya CH3COONa menghasilkan CH3COO- plus Na+. Terus reaksi hidrolisisnya adalah CH3COO- plus H2O menjadi CH3COOH plus OH-. Ion penyebabnya adalah CH3COO- karena ion basa konjugat dan sifat larutannya adalah basa. Oke, boleh duduk. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk teman kita. Nah, semuanya jawabannya betul? Betul. Ini keren. Selanjutnya kita balik ke lembar berikutnya. Nah, ini kita jawab bersama-sama ya. Ya Ibu. Oke, kita ambil contoh untuk senyawa NH4Cl ya. Ion mana yang berasal dari asam kuat? Celmin. Betul. Ion mana yang berasal dari basa kuat? Na+. Ion konjugasi lemah manakah yang bereaksi dengan air? CH3COO- sama NH4+. Wih, gendis kok pintar sekali. Oke, semuanya bisa mengikuti atau tidak? Bisa. Oke, kita lanjut. Nah, ion tersebut menyebabkan larutan bersifat basa, asam atau netral? NH4Cl menghasilkan asam. Ya, artinya betul. Oke, sudah selesai. Semuanya bisa mengerti? Bisa. Ya, sebentar lagi. Ini sudah selesai kok. Jika semuanya sudah dikerjakan, jangan lupa untuk mengisi refleksi individu yang terdapat dalam lembar paling bawah. Ya Ibu. Tulis sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri kalian. Kopi Mas. Iya. Sudah selesai Ibu. Sudah, bukan? Ya. Aku kan tayangan. Iya. Terima kasih. Sekarang kita melihat Iya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini tadi jenis-jenis reaksi hidrolisis garamnya ada berapa? 4. Sifat asam atau basanya kita lihat dari asalnya yang dari kuat atau lemah. Kuat. Nah, betul. Nah, kalau asam kuat pH-nya berapa? Di bawah 7. Sedangkan basa kuat Di atas 7. Nah, ininya begitu ya. Kemudian contoh-contoh dari senyawa asam lemah itu apa, basa kuat itu apa, asam kuat itu apa, asam lemah itu apa, tolong dihafalkan. Ya Ibu. Ya, juga diingat-ingat bahwa yang mengalami hidrolisis itu hanya asam basanya yang lemah, bersifat lemah. Kalau yang kuat maka dia tidak mengalami hidrolisis. Ya Ibu. Ya, seperti itu. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian luar biasa sudah menyelesaikan semua pengerjaan dari Ibu. Ibu mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kemudian dari awal sampai akhir bila Ibu menjelaskan ada sedikit kekeliruan atau kurang paham, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Tetap semangat mengikuti pembelajaran kimia selanjutnya. Kita akan belajar menghitung hidrolisis garam. Semangat ya! Semangat! Oke. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.